Hari ini gue akan membahas sebuah mikrofon lagi ya, karena gue udah lama nih nggak bahas mikrofon. Yang kali ini akan gue bahas adalah dari brand Hilo GX1. Sebuah brand yang biasanya tuh gue menggunakan di TWS-nya ataupun kondaksinya ya. Dan sekarang gue baru tahu kalau Hilo juga bikin sebuah mikrofon ini. Harganya sendiri dia dijual di 999.000. Dan kalau kalian berminat tinggal cek aja ya untuk link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Nama tokonya Xperia Force. Jadi Hilo ini tuh sebuah condenser microphone yang simple banget dalam pengoperasiannya. Kalau kalian memang mencari sebuah microphone yang membuat suara kalian tuh lebih clear, lebih jelas untuk berbagai macam kebutuhan, kalian tonton aja ya videonya karena bisa jadi Hilo GX1 ini akan cocok buat kalian. Langsung yuk kita bahas aja microphone ini apa kelebihan dan kekurangannya. Gue akan start dari desain dan build quality-nya. Kalau kita lihat dari sisi desain, menurut gue desainnya ini simple. Desainnya ini masuk ke area unsur gamingnya masih oke. Tapi kalau kalian para content creator yang pengen simple juga gue rasa mikrofon ini masih oke ya. Karena kalian bisa menonaktifkan RGB seperti yang gue gunakan sekarang. Tapi kalau kalian memang suka dengan RGB atau suka dengan nuansa gaming, tinggal kalian nyalain aja RGB-nya. Di depan sini ada kayak tombol buat volume and gain, ini bisa kalian tekan. Jadi tinggal kalian pencet dan dia akan ada RGB-nya seperti ini, jadi lebih eye catching gitu. Kemudian untuk material sendiri di bagian atas ini kayak menggunakan zinc alloy atau stainless gitu ya. Begitupun dengan stand yang dikasih. Ini standnya standar sih, kalian bisa nge-adjust untuk kekencengannya dan juga untuk derajatnya ini bisa kalian puter-puter ya, jadi bisa sesuai dengan posisi duduk kalian. Untuk tombolnya sendiri di bagian depan ini ada dua buah tombol, satu untuk tombol mute dan yang di bagian bawahnya ini ada putaran yang multifunction ya, bisa kalian putar untuk mengatur volume ketika kalian menggunakan headset untuk monitoring seperti gue gunakan sekarang, atau kalau kalian tap sekali dia akan bisa berfungsi untuk mengatur volume pada gain microphone nih. Jadi ada dua buah fungsi yang berbeda. Kemudian kalau kalian hold, dia juga bisa menonaktifkan RGB-nya seperti yang udah gue praktekkan barusan ya. Jadi itu aja kalau dari fungsi, dan gue akan coba untuk mute mikrofon ini. Akan gue unmute kembali ya. Satu hal yang gue nggak terlalu suka dari tombol mute ini, ketika kalian tekan ada kayak suara teknya gitu ya, yang dimana beberapa mikrofon itu udah nggak ada suaranya ya. Jadi gue rasa itu salah satu mungkin kekurangan dari tombol mute yang ada di GX1 ini. Kemudian di bagian bawahnya ini ada dua buah colokan. Yang pertama colokan 3,5 mm untuk monitoring langsung hasil suara kalian ya. Jadi untuk hasilnya ini live banget, nggak ada latency sama sekali dan oke, nggak ada masalah. Dan untuk sebelahnya ini mempunyai colokan USB Type-C ya. Jadi di paket pembeliannya disertakan USB Type-C to USB Type-A yang bisa kalian langsung gunakan ke PC atau laptop kalian. Tapi kalau kalian pengen menggunakan mikrofon ini untuk beberapa device, misalkan untuk PS5 atau untuk Android maupun iOS, kalian harus beli adaptor secara terpisah ya. Tapi basicnya GX1 ini sudah mensupport kok dari beberapa yang gue sebutin barusan. Di bagian bawah ini juga ada tread 5/8 ya. Kalau kalian nggak pengen menggunakan stand meja seperti yang di paket pembeliannya ini, kalian juga bisa menggunakan 5/8 treadnya ini untuk langsung kalian colok ke boom arm ya. Jadi itu aja sih kalau gue lihat dari layoutnya sendiri. Overall gue cukup suka dengan desain dan juga kelengkapan dari apa yang diberikan di GX1 ini ya. Cukup standar lah bisa gue bilang. Kemudian selanjutnya untuk spesifikasinya sendiri, dia basicnya sebuah condenser microphone. Polar pattern sendiri dia menggunakan cardioid polar pattern ya, yang dimana dia akan menangkap seluruh suara yang berada di depan hadapan microphone ini ya. Jadi sekitar 90 derajat dari samping dan juga di bagian depan. Positifnya, kalian bisa menggunakan satu buah mikrofon ini untuk dua orang. Misalkan kalian taruh di sisi seperti ini dan ada satu orang lagi yang berada di sisi kanan. Jadi dengan satu buah mikrofon aja dia bisa langsung menangkap untuk suaranya ya. Tapi kekurangannya dengan cardioid seperti ini tuh biasanya sisi ngesil suara sekitarnya itu akan berkurang. Misalkan seperti yang gunakan sekarang, gue akan tetap bisa mendengar suara dari fan PC gue maupun dari AC ya. Jadi memang lebih bocor lah dari sisi suaranya. Jadi kalau kalian berada di ruangan yang silent, yang memang studio gitu, cardioid ini akan lebih menguntungkan sih dari sisi polar patternnya. Kita langsung tes aja ya polar patternnya ya. Jadi sekarang ini pastinya gue berada di depan persis untuk mikrofonnya, dan ketika gue putar sedikit dia akan menghasilkan suara seperti ini. Dan sekarang gue dari samping ya, kalian lihat ini, dan dari samping dia masih tetap bisa menangkap suara gue meskipun
berkurang secara gain. Kemudian dari sisi belakang masih tetap bocor nih suara gue, mungkin sekitar 25% ya, dan gue putar lagi dia akan naik lagi kembali mungkin sekitar 50% dan akan kembali maksimal di sekitar 100% pastinya ketika langsung berhadapan dengan mikrofon ini. Jadi itu aja sih kalau kita lihat dari sisi polar pattern di Hilo GX1 ini. Untuk mikrofon sendiri dia mempunyai hardware 25 mm capsule yang ada di dalam sini ya. Jadi gua rasa dari sisi speknya itu aja, dan sekarang gue masuk ke kesimpulannya mengenai pengalaman gue menggunakan GX1 ini. Hal yang gue suka dulu dari GX1 ini ada di bagian simplicity-nya ya. Jadi GX1 ini simple banget, tinggal gue colok, dia langsung ke detect, dan juga untuk sound quality-nya enak, proper. Gue sempat ngetes buat bikin konten enak, terus gue pakai juga misalkan buat Zoom meeting, semuanya tuh clear, jelas, suara gue nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk tipikal gain-nya di sini juga besar ya, jadi gue bisa menggunakan mikrofon ini tuh santai sambil senderan misalkan, nggak perlu terlalu dekat dengan mikrofon, juga suara gue masih bisa tertangkap dengan jelas. Ini mikrofon yang akan gue rekomendasikan ke kalian kalau kalian punya budget 1 juta, pengen simple, langsung plug and play. GX1 ini salah satu yang bisa kalian pertimbangkan. Tentunya mikrofon ini juga ada kekurangan ya. Kekurangan yang pertama sih yang gue rasakan di mikrofon ini tuh gue belum menemukan dukungan aplikasi. Nggak tahu guanya belum menemukan atau memang nggak ada aplikasi yang mendukung GX1 ini ya. Karena dengan dukungan aplikasi tersebut tadinya gue berharap paling nggak bisa buat mengatur untuk RGB-nya ini, atau untuk volume atau gain dari mikrofon ini, atau beberapa menu-menu tambahan misalkan untuk efek broadcast dan lain sebagainya, tapi di sini nggak ada sama sekali untuk dukungan aplikasi tersebut. Yang kedua, untuk sisi noise floor-nya kalau kalian gunakan di atas 60% ini masih agak terdengar ya. Jadi memang mungkin ini bukan suatu hal yang masalah kalau kalian orang yang nggak bikin konten misalkan ya, tapi kalau misalkan kalian pengen mempunyai audio yang terbaik, bisa gue bilang kalian mungkin harus menggunakan mikrofon ini di sekitar 40%. Kemudian nanti kalian bisa mengadjust kembali volumenya di post production supaya mendapatkan sound quality lebih baik tanpa noise floor ya. Tapi kalau kalian pakai hanya untuk sekedar Zoom meeting dan lain sebagainya, gue rasa sih nggak terlalu terdengar ya noise floor seperti yang kalian dengar sekarang. Gue rasa kalian juga nggak akan bisa mendengar noise floor yang ada di mikrofon ini, padahal sekarang gue sedang menggunakan di volume 80% untuk gain-nya. Jadi kembali lagi ke kebutuhan kalian, overall ini mikrofon yang oke banget karena memang dia simple dengan build quality yang oke dan juga sound quality yang oke. Itu aja yang bisa gue share dari Hilo GX1 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya sudah gue sertakan ya di deskripsi di bawah. Thank you banget nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.